Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Saya Putri Rahma Salsabila. Saya Saskia Putri Adli. Saya Vanessa Dwi Ananda. Kami dari kelompok 8 Bimbingan dan Konseling Indralaya berkesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Gaya Belajar guna memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar yang diampu oleh Ibu Risma Anita Puryani dan Ibu Sylvia, dan diharapkan untuk teman-teman semua dapat menyimak dengan fokus agar dapat memahami apa yang kami sampaikan. Gaya belajar adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya. Menurut modalitasnya, gaya belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual mengakses citra visual yang diciptakan maupun diingat. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam modalitasnya. Seseorang yang sangat visual mungkin dicirikan sebagai berikut. 1. Teratur. 2. Mengingat dengan gambar dan lebih suka membaca daripada dibacakan. 3. Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan menangkap detail, mengingat apa yang dilihat. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial mengakses segala jenis bunyi dan kata, diciptakan maupun diingat. Musik, nada, irama, suara menonjol masuk di sini. Seseorang yang sangat auditorial dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Perhatiannya mudah terpecah. 2. Berbicara dengan pola berirama. 3. Belajar dengan cara mendengarkan atau menggerakkan bibir, bersuara saat membaca. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik mengakses segala jenis gerak dan emosi yang diciptakan maupun diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan, emosional, dan kenyamanan fisik menonjol di sini. Seseorang yang sangat kinestik sering 1. Menyentuh orang dan berdiri berdekatan atau banyak bergerak. 2. Belajar dengan melakukan atau menunjuk tulisan saat membaca dan menanggapi secara fisik. 3. Mengingat sambil berjalan dan melihat. Setiap orang memiliki kecenderungan pada satu modalitas. Guru juga memiliki kecenderungan modalitas mengajar yang sama dengan gaya belajarnya. Seorang murid secara harfiah akan mudah menyerap informasi sesuai dengan gaya belajarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti belajar matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Gaya belajar ini berkaitan dengan proses penghafalan, membaca, atau soal cerita. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambar, imajinasi berdasarkan gerakan. Yang keempat yaitu gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara suatu objek dengan yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu
mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Yang kelima yaitu gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Mengerjakan sesuatu hal secara bertahap dan urut. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang memfasilitasi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Yang pertama, bisa menggunakan materi visual seperti diagram, gambar, dan peta. Yang kedua, menggunakan peta untuk menandai hal-hal penting. Yang ketiga, mengajak anak untuk membaca buku yang berilustrasi. Yang keempat, menggunakan multimedia seperti komputer dan video. Yang kelima, mencoba mengajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam buku. Selanjutnya, gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar dengan cara mendengar. Yang pertama, kita dapat memfasilitasi mereka dengan cara membiarkan mereka atau membebaskan mereka berdiskusi baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kedua, memberikan mereka musik. Dan yang ketiga yaitu membiarkan mereka merekam pelajaran. Kemudian pada saat ia akan tidur, maka ia akan memutar kaset tersebut. Gaya belajar yang terakhir yaitu gaya belajar kinestik, yaitu gaya belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Kita dapat mengajak mereka bereksplorasi dengan lingkungan. Misalnya, kita mengajak mereka untuk membaca sambil bersepeda. Lalu kita dapat menggunakan objek yang sesungguhnya untuk mempelajari konsep yang baru. Yang kedua, kita dapat menggunakan warna-warna yang terang untuk menandai suatu hal-hal yang penting. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.